Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Erik Adinata dengan NIM 22338045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, soal dari ujian tengah semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan Ibu Primawati, SSI, MSI. Baik, langsung saja kita masuk saja kepada soalnya. Diberikan hasil ujian 40 orang mahasiswa statistika jurusan Teknik Mesin angkatan 2022 dengan jumlah data 40. Maka soal nomor satu, tentukan populasi dan sampelnya. Yang pertama itu populasi, yang mana populasi itu adalah mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2022. Selanjutnya ada sampel. Sampel itu 40 orang mahasiswa kelas Statistika Teknik Mesin angkatan 22. Maka sampel itu lebih kecil daripada populasi. Selanjutnya, buatlah diagram dahan daun. Dari 40 data ini, maka kita peroleh diagram dahan daunnya sebagai berikut. Kita mulai dari 30, karena angka terkecilnya 30, sampai dengan 9, yaitu 90 angka terbesarnya. Yang mana eh, 30 itu ada 1, 40 itu ada 3, 5 ada 5, 60 itu ada 10, 70 ada 11, 80 ada 6, 90 ada 4. Nah, selanjutnya eh, buatlah tabel sebaran frekuensi. Banyak data kita ada 40, maka jangkauannya atau J 90 dikurang 30, yang mana 90 data terbesar dan 30 data terkecil, yang mana hasilnya 60. Selanjutnya banyak kelas atau K. Kita memperolehnya dari rumus 1 ditambah 3,3 log N, yang mana N itu 40. Yang hasilnya 6,2867. Kita bulatkan menjadi 7. Maka banyak kelasnya itu ada 7. Banyak kelas yaitu menentukan jumlah baris ke bawah dari nilai. Yang mana ada 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya ada panjang kelas atau C. Kita memperolehnya dari J dibagi dengan K. Yang mana jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya 60 dibagi dengan 7. Maka diperoleh hasilnya 8,57. Kita bulatkan menjadi 9. Nah, 9 ini untuk memperoleh jarak antara satu nilai. Yang mana jaraknya itu ada 9 atau intervalnya ada 9. 30 sampai 38 yaitu jaraknya 9. 39 sampai 47 jarak 9. 48 sampai 56 jarak 9. Begitupun seterusnya. Nah, dari nilai 30 sampai 38, frekuensinya itu ada 1. 39 sampai 47, frekuensinya ada 3. 48 sampai 56, frekuensinya ada 5. 57 sampai 65, frekuensinya ada 10. 66 sampai 74, frekuensinya ada 11. 75 sampai 83, frekuensinya ada 6. 84 sampai 92, 90, hasil frekuensinya ada 7. Nah, yang di tabel bagian kanan ini merupakan frekuensi kumulatif per nilai. Maka di bawah ini merupakan jumlah frekuensi kumulatifnya, yaitu 40. Jadi, sama dengan jumlah data kita, yaitu 40. Selanjutnya kita mencari min, yang mana min itu adalah rata-rata. Nah, untuk memperoleh min dari data kita ini, maka kita harus ada nilai tengah. Nah, nilai tengah dan frekuensi. Nah, nilai tengah per nilai ini kita peroleh yaitu ada 34, 43, 52, 61, 70,
79, 88. Nah, yang tengah ini nantinya kita akan dikalikan dengan jumlah frekuensinya masing-masing nilai. Maka kita peroleh yang pertama itu ada 34, yang kedua itu ada nilai tengahnya dikali dengan frekuensi, diperoleh 129. Maka sigma atau jumlah frekuensi dikali nilai tengahnya itu kita peroleh 2629. Nah, dari rumus min, kita akan menghitungnya yang mana rumusnya itu sigma atau jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan sigma atau jumlah frekuensi. Yang mana 2629 dibagi dengan 40. Maka kita memperoleh hasilnya 65,72. Nah, ini adalah min atau rata-rata. Selanjutnya kita masuk kepada median atau mencari median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah kita urutkan. Nah, pada soal atau pembahasan kali ini, mediannya itu sama dengan Q2 atau kuartil 2, yang mana rumusnya itu setengah dikalikan dengan N. Setengah dikalikan dengan 40, maka dapatnya 20. Nah, yaitu data ke-20 yang terletak pada nilai 66 sampai 74. Nah, kita akan mencari antara nilai 66 ini sampai 74 dengan rumus TB2 atau TP bawah 2 ditambah dengan P dalam kurung NI per 4 kurang F dikali K. Selanjutnya, kita akan substitusikan atau masukkan nilainya. Maka kita akan memperoleh mediannya itu 66,38. Nah, selanjutnya kita masuk pada untuk mencari modus. Dari data yang telah kita peroleh atau kita catat, maka modusnya itu adalah 70. Kenapa? Karena 70 itu muncul sebanyak 11 kali. Kita ketahui dari jumlah frekuensi yang kita catat tadi, yaitu 70 itu ada 11 yang di sini. Selanjutnya, kita akan mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi ini mempunyai rumus akar sigma Fi dikali dengan Xi dikurang rata-rata atau min, lalu dipangkatkan, dibagi dengan sigma Fi. Nah, untuk mencari per masing bagiannya, maka kita akan menggunakan tabel agar lebih mudah. Xi dikurang dengan min atau rata-rata. Xi yaitu nilai tengah dikurangkan dengan rata-ratanya. Kemudian kita kuadratkan, maka selanjutnya kita kalikan dengan Fi atau frekuensi. Nah, dapat teman-teman lihat, kita akan mengolahnya data satu per satu seperti ini. Nah, kemudian setelah semua data kita olah, maka nantinya kita akan jumlahkan Fi dikali dengan nilai tengah dikurang min di pangkat 2, maka kita akan memperoleh nilainya 6 6.963,91. Kemudian kita masuk kepada rumus standar deviasi, yaitu akar sigma Fi dikali nilai tengah dikurang min dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan sigma Fi, yaitu jumlah frekuensi. Nah, kita langsung saja kita masukkan 6.963,91 dibagi dengan 40. Maka kita dapatkan 174,09. Kemudian kita akarkan, kita akan memperoleh 13,194. Nah, ini adalah nilai standar deviasinya. Selanjutnya kita masuk kepada mencari kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3.
Kuartil satunya itu punya rumus 1/4 dikalikan dengan N. Maka 1/4 dikalikan dengan 40. Maka hasilnya 10. Yang mana artinya itu data ke 10. Data ke 10. Maka kita akan mencari kuartil bawahnya. Itu eh, 60. Kuartil bawah dari 60 yaitu 56,5. Ditambah dengan 9 dikali dengan 1/4 kali 40 dikurang 9 dibagi dengan 10. Selanjutnya 56,5 ditambah 9 dikali dengan 1/10, maka dapat kuartil satunya 57,4. Selanjutnya masuk kepada kuartil 2. Rumusnya yaitu 1/2 dikalikan dengan N. Yang mana 1/2 itu dikalikan dengan 40. Maka diperoleh data ke 20. Maka tepi bawahnya yaitu 65,5 ditambah dengan 9. Dikali 1/2 dikali 40 ditambah 9. Maka ditambah 19 dibagi dengan 11. Maka kita peroleh hasilnya 66,31. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 3. Yang mana rumusnya 3/4 dikalikan N. Yaitu 3/4 dikalikan 40 sama dengan 30. Yaitu berarti data yang ke-30. Maka kuartil bawahnya yaitu 74,5. Ditambah dengan 9 dikali dengan 34. 3/4 dikali 40 dikurang 30. Kemudian kita bagi dengan 6. Maka hasilnya 74,5. Setelah kuartil 1, 2, dan 3-nya kita peroleh, maka lanjut kita masuk kepada diagram kotak garis. Nah, tadi sebelumnya kita telah memperoleh kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya yaitu 57,4, 66,31, 74,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari JIK. JIK itu yang K3 dikurang dengan K1. Maka kita peroleh 74,5 dikurang dengan 57,4. Maka kita peroleh nilai JIK-nya itu 17,1. Nilai JIK ini akan berfungsi atau berguna untuk mencari atau mencari satu langkah. Yang mana rumus satu langkah itu 1,5 atau 1,5 dikali dengan JIK. Nah, 1,5 dikali dengan 17,1. Maka diperoleh 25,65. Nah, setelah kita memperoleh JIK dan satu langkah, maka kita akan menentukan di mana letak semuanya. Yang pertama, kuartil 1 letaknya di 57,4. Kita bikin garis di sini 57,4. Selanjutnya kuartil 2 ada 66,31. Kita bikin garis 66,1 di sini. Selanjutnya ada kuartil 3 74,5. 74,5 di 75 kurang sedikit kita garis. Kemudian kita bentuk seperti kotak. Nah, di sebelah kiri dan kanannya kita bikin satu langkah. Satu langkah itu kita gunakan rumus kalau untuk ke kiri atau ke bawah kita menggunakan K1 dikurangkan dengan satu langkah, yang mana satu langkahnya tadi kita peroleh 25,65. Maka K1 kuartil 1 dikurang dengan satu langkah. Maka 57,4 dikurang dengan 25,65. Maka kita peroleh 31,7. Maka kita tentukan titiknya di 31,75. Kemudian kita tarik garis dari 31,75 ini menuju kotak. Kemudian menentukan panjang garis di sebelah kanan atau satu langkah sebelah kanan atau bagian atas. Rumusnya yaitu K3 ditambah dengan satu langkah. K3 itu kuartil 3 ditambah dengan satu langkah. Yang mana kuartil 3 yaitu 74,5. 74,5 ditambah dengan 25,65. Maka kita boleh hasilnya 100,15. Nah, kita dari titik di 100
0,15. Kemudian kita tarik garisnya ke arah kotak sebelah kiri. Setelah satu langkah di bagian kiri dan kanan kita peroleh, maka kita lihat dari data kita sebelumnya apakah ada pencilan. Ternyata ada data kita, data terkecil yaitu 30 di luar dari satu langkah di kiri, maka kita kasih bintang di angka 30, maka kita tuliskan pencilan. Setelah kita bikin pencilan, maka selesai kita membuat diagram kotak garis. Uh, Mungkin sekian dari penjelasan uh, UTS Statistika dan Probabilitas. Uh, Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.